Dan aku lihat dia di chattingan mesra sama laki-laki lain. Dan terus saya menanya apakah ini cuma tahu sudah pacaran gitu kan. Nah di sana mengaku sudah pacaran dan saya masih bertanya sudah pernah berhubungan atau belum di sana. Dan di sana mengaku sudah pernah berhubungan juga gitu. Emosi langsung timbul emosi, langsung aku kicking. Setelah di-kicking dia tergulai lemas, aku baringin ke tempat tidur. Dia mengeluarkan bau kayak orang obat, sama saya langsung di otak. Hai, ketemu lagi dengan Arti. Terima kasih yang sudah klik dan nonton video dari channel yang masih banyak kekurangan ini. Yuk, kita langsung ke kisahnya. Bangunan rumah sederhana ini adalah sebuah mes karyawan toko sembako yang beralamat di Jalan Gang Karya Muda 5, Kampung Pojok Utara RT 2 RW 4, Kelurahan Setiamanah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat. Rumah yang merupakan milik dari bos atau pemilik toko grosir sembako tempat para penghuni mes itu bekerja, sehari-hari sebenarnya hanya dihuni oleh 4 karyawan laki-laki saja, yang masing-masing masih memiliki hubungan saudara, yakni Sahir, Aji, Yusuf, dan Jadino. Namun sesekali Zakila Indri Winata, wanita 21 tahun atau yang biasa dipanggil Kila, yang merupakan istri dari Sahir datang dan menginap di mes itu. Kila sendiri juga bekerja di toko milik bos yang sama, hanya saja toko yang dijaganya itu berada di Bekasi. Sedangkan 4 karyawan pria yang tinggal di mes itu bekerja sebagai pramuniaga di toko grosir Wates yang berada di tepi jalan pojok Cimahi, tak begitu jauh dari mes tersebut. Kila sendiri merupakan warga asal Cilacap, Jawa Tengah. Ia dan Sahir menikah pada tahun 2021 dan selama 3 tahun masa pernikahan. Mereka memang belum dikaruniai anak. Biasanya Kila akan pulang ke mes itu dalam sebulan hanyalah 3-4 hari saja. Setelahnya ia akan kembali ke Bekasi, tempatnya menjaga toko. Meskipun jarang datang ke mes tempat sang suami tinggal, namun warga atau tetangga sekitar mes cukup baik mengenal Kila ini. Ya, walaupun tidak pernah sempat ngobrol lama, tapi setiap ketemu warga, Kila akan selalu menyapa dengan ramah. Dan sosoknya dikenal cukup baik oleh para tetangga mes ini. Hingga pada Senin 12 Agustus 2024 salah satu karyawan bernama Aji yang baru pulang kampung tiba di mes itu sekitar pukul 3.15 waktu Indonesia Barat. Saat masuk mes, Aji melihat Sahir, suami Kila, kok tumben tidur di ruang tengah, tepat di depan kamarnya dengan menggelar karpet. Tapi Aji yang merasa lelah setelah perjalanan jauh, memilih mengabaikan, langsung masuk kamarnya untuk beristirahat. Di pagi harinya Aji belum melihat ada yang aneh dengan suasana mes itu. Karena itu seperti biasa Aji maupun penghuni mes lain langsung berangkat kerja ke toko dan sorenya kembali ke mes itu. Ketika itulah Aji dan karyawan lain baru mencium bau mirip bangkai. Jadi mereka mengira bau tersebut berasal dari bangkai tikus yang mungkin terjebak di salah satu sudut ruang mes itu. Tapi karyawan lain merasa sepertinya bau itu berasal dari kamar Sahir. Hanya saja Sahir yang sedang tiduran di ruang tamu awalnya menyangkalnya dengan mengatakan tidak ada tikus mati di kamarnya. Ketika penghuni mes lain yang masih bersaudara itu ingin mengecek ke dalam kamar Sahir, pria 24 tahun itu sontak melarangnya. Sebenarnya sejak itu, mereka sudah merasa ada yang aneh dengan Sahir ini. Barulah malamnya sekitar pukul 20.00. Karena bau sudah tak tertahankan lagi, penghuni mes lain berusaha memaksa untuk melihat ke dalam kamar Sahir. Barulah ketika itu Sahir mengatakan sesuatu yang mengejutkan bahwa bau itu sebenarnya dari jasad istrinya Zakila Indri Winata alias Kila yang telah tewas sejak beberapa hari sebelumnya. Sahir mengatakan jika Kila meninggal karena penyakit lambungnya dan sempat muntah darah sebelum kehilangan nyawa. Ketika mereka bersama-sama membuka pintu kamar Sahir, tampaklah pemandangan yang begitu mengerikan. Tampak sebuah bungkusan besar di atas tempat tidurnya. Sesuatu itu tampak terbungkus plastik dan sudah ditali. Saat itu juga, dengan gugup saksi bernama Jadino, yang juga merupakan kakak dari Sahir ini pun, lantas segera pergi melapor kepada ketua RT, yang tak lama kemudian datang bersama petugas kepolisian
untuk melakukan evakuasi dan olah TKP. Ketika polisi tiba bersama tim Inavis itulah, barulah mereka semua mengecek keadaan korban, sesosok jasad wanita yang telah sangat berbau dan membengkak kehitaman, berada dalam bungkusan itu. Mayat tersebut dibungkus sebanyak 6 lapis dan sudah ditali dengan rapi, mulai dari kain sarung, spray, selimut, mukena, dan plastik sampah double 2. Untuk menghilangkan bau bangkai, Zahir sengaja menaburkan bubuk kopi dan pewangi pakaian pada setiap lapisan pembungkusnya. Melihat kondisi korban ini, tentu saja petugas mencurigai Zahir dan langsung mengamankannya. Apalagi dari pemeriksaan juga ditemukan adanya bekas tindak kekerasan pada mayat tersebut. Polisi menduga sepertinya mayat itu sengaja dibungkus dan disembunyikan, serta telah diikat dengan rapi, bahkan diberikan bubuk kopi dan pewangi karena pelaku sebenarnya sedang mencari kesempatan untuk membawanya dan berniat membuangnya di suatu tempat untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Tapi berhubung lingkungan itu termasuk padat penduduk, jadi pelaku kesulitan mencari waktu agar tak ketahuan atau tak dicurigai warga setempat. Sementara itu dari kesaksian beberapa warga sekitarnya yang dimintai keterangan oleh polisi, mereka sebenarnya juga mencium adanya bau mirip bangkai, sama sekali tak menaruh curiga ataupun menduga adanya pembunuhan itu. Apalagi dari keterangan mereka, sosok Kila memang sebenarnya tidak tinggal di mes itu, hanya sesekali saja datang menginap karena suaminya yang juga karyawan dari bos yang sama tinggal di mes itu. Dan beberapa hari sebelum ditemukan tewas, sama sekali tak ada tetangga ataupun warga yang melihat kedatangan Kila dari Bekasi ke mes yang menjadi TKP ini. Zahir, pria 24 tahun yang merupakan suami korban ini pun akhirnya tak bisa berkutik lagi ketika tim penyidik menunjukkan bukti-bukti perbuatannya. Pria yang telah 3 tahun menikahi korban ini akhirnya mau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Settingan mesra sama laki-laki lain gitu kan. Jadi saya bertanya apakah ini teman atau udah pacaran gitu kan. Nah di sana mengaku udah pacaran dan saya masih mencoba apakah udah pernah berhubungan atau belum di sana. Dan di sana mengaku udah pernah berhubungan juga gitu. Itu emosi loh. Jadi langsung timbul emosi, langsung aku keeping. Setelah di keeping dia mulai lemas, aku baringin ke tempat tidur. Dia mengeluarkan bau kayak orang makan. Sama saya langsung di bokap. Dari pengakuannya semua bermula pada tanggal 6 Agustus 2024 malam. Saat keadaan mes sepi karena kebetulan para penghuni mes lain sedang pulang kampung. Ada pula yang sedang menginap di rumah saudara. Maka Zahir hanya berdua saja dengan Kila istrinya, di mana istrinya itu baru datang dari Bekasi di sore harinya. Tak berapa lama kemudian sekitar pukul 21.00, Zahir merasa curiga melihat gelagat istrinya yang katanya tampak senyum-senyum bahagia sambil memegang ponselnya. Ketika itulah Zahir mendekat lalu merebut ponsel Kila. Dilihatnya ternyata sang istri tercinta sedang berkirim chat mesra dengan seorang pria. Zahir mencoba bertanya baik-baik, meminta penjelasan pada istrinya itu ada hubungan apa dengan pria tersebut, hanya teman atau pacaran. Yang ternyata dengan mengejutkannya, Kila malah menjawab jika sudah berpacaran. Zahir yang terbakar emosi dan cemburu, lalu bertanya lagi sudah pernah berhubungan badan atau belum. Ternyata diakui lagi oleh Kila jika ia dan pria itu sudah pernah melakukan itu. Ketika itulah cekcok tak bisa terhindarkan lagi. Zahir yang sudah bak kerasukan langsung memiting sambil dicekiknya leher istrinya itu hingga lemas tak berdaya. Setelah itu dibaringkannya tubuh lemas istrinya di atas tempat tidur. Merasa belum puas, dibekapnya bagian wajah korban yang kemudian membuatnya meregang nyawa. Kepada penyidik Zahir pun menuturkan jika dulu sebelumnya sang istri juga sudah pernah ketahuan berselingkuh, hanya saja ketika itu bisa terselesaikan dengan kepala dingin. Masih dari keterangan Zahir, 2-3 hari usai tewasnya sang istri, ia masih tidur di kamar bersama jasad itu. Namun ketika sudah mulai berbau, Zahir lantas mulai membungkusnya agar bau tak menyebar keluar kamar. Karena alasan ini pula lah, bertambah hari ia pun menambahkan lapisan pembungkusnya dengan harapan bau bangkai tak menguar dan tak menimbulkan kecurigaan. Sedangkan dari pengakuan teman mes maupun tetangganya,
Tak ada yang mendengar cekcok antara pelaku dengan korban ini di hari kejadian. Ketika Sahir ditanya oleh ketua RT setempat, kenapa tidak mengatakan pada kakaknya atau segera melaporkan jika istrinya telah tiada? Pria itu beralasan karena merasa takut sekaligus karena masih merasa sayang, jadi ingin tetap bersama meskipun telah menjadi mayat. Maka seandainya tidak ketahuan, mungkin ia akan tetap menyimpannya. Tapi tentu saja alasan ini tidak masuk akal. Penyidik beranggapan itu hanyalah alasan saja, yang sebenarnya ia takut perbuatannya ketahuan. Awalnya Sahir dijerat dengan pasal pembunuhan yakni pasal 338 KUHP, Yungto pasal 44 ayat 3 KUHP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman 15 tahun penjara. Namun setelah dilakukan rekonstruksi, penyidik menambahkan sangkaan terhadap Sahir ini, yakni dengan menambahkan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau maksimal penjara 20 tahun. Karena dalam rekonstruksi itu, mereka menilai ada unsur kesengajaan atau perencanaan atas pembunuhan ini. Begitulah sahabat, sepandai-pandainya menyimpan bangkai, suatu ketika pasti akan tercium juga baunya. Dan sepandai-pandainya seseorang menutupi perbuatan jahatnya, suatu hari pasti akan terbongkar juga. Sekian kisah ini, mohon maaf ya jika masih banyak kekurangan di sana sini. Terima kasih waktunya, jaga